Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kenapa duduknya pada ke belakang, di tengah-tengah bolong gitu ya. Lain kali kalau tengahnya masih kosong kita duduk ke depan gitu ya. Supaya depan itu VIP tahu. Ya, belum eksekutif baru VIP. Senang sekali mendengar kesaksian ya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Cuma saya tergelitik sama kesaksian Sabta, tahun ini doang ya, tahun depan belum. Maaf. Iya komitmen ya, tahun ini. Ini di rumah saya masih baca-baca kesaksiannya dan saya berbahagia dengan kesaksian saudara semua ya. Intinya walaupun banyak pergumulan tapi Tuhan kuatkan kita. Amin. Tuhan itu tetap baik ya. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan. Sakit ada, pergumulan ada, pencobaan ada, tantangan ada, perjuangan ada. Tapi tetap kita survive. Kita bisa lewati tahun 2024 masuk tahun 2025. Kalau Anda bilang puji Tuhan saya menang. Kalau orang menang pasti ada perjuangannya, benar nggak? Ada persoalannya, ada ujiannya gitu. Baru kita nyatakan kita menang gitu. Jadi Anda udah lewati semua kemenangan itu, semua perjuangan itu dan kita menang. Minggu yang lalu khotbahnya apa ya? Saya kok lupa ya. Saya lupa loh khotbahnya minggu yang lalu. Ada yang ingat nggak apa? Hah? Jangan beri kesempatan kepada iblis, puji Tuhan. Coba Sony tampilin dulu yang pertama gambarnya. Jadi malam ini saya mau lanjutin lagi sedikit karena cuma 20 menit gitu ya. Supaya saudara pulangnya nggak kemalaman. Ini logo yang akan ditampilkan adalah logo tema kita, retreat. Ini tahun yang lalu, nanti diperbaiki ya Sam ya. Kan ada satu kata lagi kasih. Kalau ini kemarin kita ambil 4. Ini sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Nanti ada kasih lagi. Tambah satu kalimat lagi kasih. Gambarnya bagus banget. Coba lihat ya. Saling menolong. Ada yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Tapi semua memberikan tangannya. Untuk supaya kita nggak ada yang jatuh gitu ya. Semua bisa bergandengan tangan dan semua bisa menang ya. Buat saya mengartikannya begitu. Dengan sehati, sepikir, sejiwa, setujuan akhirnya kita bisa menang, kita bisa kuat, kita bisa melewati berbagai hal gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan jangan beri kesempatan kepada iblis? Dengan mengangkat tema ini bukan berarti semuanya berjalan mulus. Terus kita mengangkat tema yang begitu indah, begitu bagus itu kata-katanya. Terus gak ada halangannya, gak ada kendalanya. Ada. Justru nanti iblis di situ masuk. Maka saya awali khotbah saya di tahun yang baru ini adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya ketika kita lengah sedikit aja iblis masuk, maka kesehatian itu udah gak ada. Yang tadinya harusnya sepikir, kita akhirnya menjadi 2 pikir, 3 pikir. Udah gak sehati lagi. Ketika udah gak sehati, gak sepikir, kita udah gak sejiwa, udah gak setujuan, akhirnya kita bisa bubar. Jangan ya, maka itu saya mau bekali dulu, jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Nah, di saat bagaimana iblis bisa masuk? Kita baca satu ayat. Yang apa yang Rasul Paulus katakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita sama-sama berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin, silakan duduk. Lihat ada kalimat yang begini, semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pada waktu Yesus datang nanti kedua kali, dia ingin menemukan kita umatnya itu sempurna. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara. Nah, kita lihat dulu Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Nah, kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sama-sama katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang saya mau hubungkan adalah ayat yang di atas, bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Itu iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tadi Rasul Paulus katakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Iblis tahu pada waktu Yesus datang menjemput kita, dia ingin umat pilihannya, roh, jiwa dan tubuhnya tidak bercacat, sempurna. Dan iblis tahu, maka yang dia serang adalah 3 hal ini. Gak main-main, maka dikatakan iblis atau pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang mau dibunuh? Apa yang mau dicuri? Apa yang mau dibunuh? Apa yang mau dibinasakan? Yaitu yang ada pada tubuhmu, yang ada pada jiwamu, yang ada pada rohmu. Itu mau dihabiskan oleh iblis. Maka iblis dia punya tujuan menghancurkan keluarga Kristen. Coba lihat deh ya. Kayaknya pekerjaan iblis dia nyerang orang-orang Kristen aja. Yang orang agama lain kayaknya gak diserang. Benar gak? Kayaknya peperangan antara iblis dengan kerajaan Allah itu kayaknya yang dilakukan oleh iblis, yang lain gak diperangi sama dia. Kenapa? Karena iblis pikir ketika dia bisa mengalahkan Yesus, disalib, difitnah, disalib, lalu Yesus bukan dibunuh. Salah sekali kalau orang bilang Yesus dibunuh. Dia memang didera, dia disiksa. Tapi pada saat terakhir ketika dia katakan tetelestai, dia sudah meninggal. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, iblis pikir dengan Yesus mati, dikubur, itu kalah. Yesus kalah, iblis menang. Dia senang bisa menenggelamkan Yesus di dalam kubur. Nah, ketika 3 hari Yesus bangkit, disitulah iblis merasa kalah. Yesus bangkit, berarti kematian tidak menguasai Yesus. Yesus bangkit, dia hidup sampai pada hari ini. Maka iblis tidak senang di situ. Terus dia mau hancurkan kita. Umat Kristen, keluarga Kristen, orang yang percaya kepada Kristus supaya jangan percaya kepada Kristus. Maka orang Kristen doang yang dihajar sama dia. Nah, ketika kita tahu ini, biarlah kita umat Tuhan itu bersatu. Jangan diperdaya oleh iblis. Nah, iblis masuk di dalam mana? Ketika dia mencobai Yesus. Secara singkat aja ya, saya nggak menjelaskan secara mendetil. Ketika di dalam Matius pasal yang keempat, ketika Yesus dicobai oleh iblis, kita lihat dalam keadaan apa Yesus dicobai. Matius ya, waktu Yesus dicobai di padang gurun. Nih, percobaan di padang gurun ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa yang diserang? Jasmani. Yesus lagi dalam keadaan lapar karena puasa. Dia dicobai. Dia dicobai justru di dalam keadaan jasmaninya yang sedang lapar. Dia katakan, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu itu jadi roti. Yesus bisa buat itu, tapi dia tidak buat. Iblis tahu, ketika Yesus gagal misalnya di dalam pencobaan jasmani, dia serang jasmani, terus dia serang apa lagi? Jiwanya, yaitu pikirannya. Yang kedua apa? Tapi semua pencobaan itu Yesus lawan dengan firman Allah. Ayat yang keempat dikatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi setiap pencobaan yang iblis datang mencobai, Yesus lawan dengan firman. Yang kedua dia menggoda di mana? Jika engkau anak Allah, ayat 6, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini yang diserang apa? Pikiran, jiwa. Jiwanya yang diserang. Tetapi Tuhan katakan lagi, ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan lawan dengan firman semua. Yang ketiga apa? Dia serang rohnya. Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Jadi kita lihat, jasmani, jiwa, roh diserang sama iblis. Kalau Yesus saja diserang 3 bagian yang sangat hakiki ini, kita pun begitu. Maka Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan curi damai sejahteramu, sukacitamu. Dia akan curi semua kedamaian yang ada di hatimu. Ketika engkau hilang sukacita, ketika engkau hilang damai, ketika engkau lost control, gak bisa ada penguasaan diri, kamu mulai stres. Ketika kamu stres, kamu depresi. Ketika kamu depresi, imanmu udah gak ada. Udah susah untuk beriman. Kan ada teman kita yang sedang stres. Ayo ke gereja lagi. Gak bisa Tante Nila. Saya udah gak mau ketemu orang. Saya begini. Ya, itu orang yang depresi. Seperti orang kehilangan pengharapan. Dia bilang kayaknya semua orang menolak saya. Enggak ada yang menolak kamu. Tante Nila gak menolak kamu. Ayo welcome. Mau datang ke rumah tante boleh. Mau ngobrol sama tante di mana oke. Mau ke dokter tante temenin. Tapi dia mengurung diri. Orang yang depresi begini. Nah iblis tahu keadaan kelemahanmu seperti itu. Dia masuk, dia serang terus. Memang kamu gak berguna. Memang kamu lebih baik mati. Dia pun punya perasaan seperti itu. Kayaknya aku udah gak ada guna hidupku. Lalu setelah kita merasa tidak berguna, kita udah gak punya iman. Ketika kita udah gak ada iman, siapa pengharapan kita? Orang tua, mama, papa sendiri, mama sendiri, cici sendiri. Semua masing-masing di keluarga. Gak ada kesatuan. Dia merasa sendiri, tertolak. Sudah merasa sendiri, tertolak. Itu yang iblis bunuh. Engkau diambil semua sukacitamu. Lalu dia bunuh imanmu. Ketika imanmu dibunuh oleh iblis, engkau tidak punya pengharapan, engkau merasa gak ada guna, semua orang sepertinya menolakmu, maka firman Allah katakan, iblis membinasakan kamu. Dia membunuh dan dia binasakan kamu. Sampai kamu mungkin bunuh diri nanti bisa. Sampai kamu mungkin akhirnya mati sia-sia. Supaya apa? Iblis senang. Dia jadi banyak teman lagi nanti di sono. Nggak ada. Udah nggak ada pengharapan. Dicuri, dibunuh, dibinasakan. Ya. Ingat 3 hal. Tubuh, jiwa, dan rohmu. Jasmani itu kan tubuh. Tubuh, jiwa, rohmu. Itu yang iblis mau ambil. Itu yang dia katakan, Yesus katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah makanya supaya iblis jangan ambil kesempatan kepada kita. Kita harus bagaimana?
bila engkau kecewa, cepat baca firman, berdoa. Supaya kecewa itu jangan menguasai dirimu. Ketika engkau kecewa, engkau merasa gagal. Terus rasanya yang kamu pikirin itu aja. Nah, kegagalan dan kekecewaan itu menguasai dirimu. Lama-lama sukacitamu hilang. Lama-lama imanmu dibunuh. Lama-lama engkau akan binasa. Ini yang saya nggak mau terjadi di antara kita. Jangan sampai terjadi di antara kita hal yang seperti ini gitu. Ya, egois yang berkepanjangan. Sekarang ini saya lagi mempelajari NPD ya. Narcissistic Personality Disorder. Wah, ini banyak sekarang yang terjadi. Dulu belum booming istilah ini NPD ya. Tapi sekarang booming. Banyak orang bercerai, orang Kristen nih, karena gak kuat ngadepin NPD. Egois, playing victim, gaslighting. Apalagi tuh istilahnya keren-keren banget ya. Jadi senang dipuji, pintar berdrama, pembohong. Oh, ngeri sekali. Kenapa saya bisa belajar gitu? Seorang teman saya itu kenalan waktu di Balai Kota. Waktu kita jadi supporter Ahok tuh. Waduh, luar biasa itu. Terus dapat teman orang Bekasi. Namanya Ibu Tresia. Dia relawan Ahok. Lalu, nah dia lagi, Nila apa kabar? Ya, kabar baik. Aku lagi urus perceraian anakku. Dia anaknya kawin dengan orang Singapura. Ternyata orang Singapura itu NPD. Oh, saya cari NPD itu apa gitu ya. Oh, kenapa mesti sampai bercerai? Emang nggak bisa didoakan dan berubah? Udah nggak bisa, katanya luar biasa ini, katanya orang NPD ini udah nggak bisa. Jadi ketika saya mendengar ulasan-ulasan itu juga orang NPD itu memang nggak bisa disembuhkan lagi. Oh, saya rasa kalau kita bersabar mungkin bisa ya. Tapi ulasan-ulasan dokter yang menangani, psikiater, psikolog yang menangani orang NPD ini katakan NPD nggak bisa berubah, paling kita istri atau suami yang berubah. Kita mengikuti permainan dia. Waduh, repot banget rumah tangga kayak begini ya. Makanya kita mesti banyak doa. Suami atau istri harus banyak doa. Ada suami kadang-kadang malas doa, istri gue udah berdoa. Udah semua keluarga dikuduskan. Jangan, masing-masing pribadi harus punya jam doa. Jangan suami bergantung kepada istri, istri bergantung kepada suami. Enggak bisa. Iman itu sendiri. Iman itu masing-masing. Tetapi istri atau suami bisa menjadi penguat. Artinya begini, ayo kita sama-sama doa gitu ya. Dulu saya juga Panam itu susah diajak doa bersama gitu ya. Kecuali sakit, nah doa tuh bersama mau kecuali sakit. Tapi kalau lagi sehat gak mau, katanya udah ngantuk mau tidur dulu. Kan kita nungguin satu-satu kumpul. Tapi selama COVID tahun 2019 itu, nah itu kita gak bisa keluar, kita gak ngapa-ngapain. Terus saya juga kena COVID, saya sembuh dan akhirnya terciptalah itu mesbah doa di rumah. Jadi kadang-kadang ada satu hal memang Allah izinkan terjadi supaya ada sesuatu yang baik yang bisa kita kerjakan ya. Saya senang banget tuh tadi dengar kesaksian Oloan. Saya bilang Oloan, aduh saya tante doa jangan pindah lah ya, jangan pindah gitu ya waktu itu ya. Kan saya memang orangnya begitu, jangan di sini aja gitu kan ya, terus berdoa. Memang gak doa di grup, permintaan Oloan juga jangan doa di grup, doa di pribadi. Oloan bilang tadi apa? Setelah dipindah dia gak bersyukur. Kenapa dia bagian administrasi, padahal background dia adalah engineering. Nah ternyata Tuhan punya rencana yang lain, benar gak? Ya, saya mengalami banyak hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita bilang tanya Tuhan kenapa? Kenapa aku harus begini? Tapi ternyata ketika kita sabar, kita jalani, kita terima, kita syukuri itu apa yang terjadi. Nanti kau akan melihat ya. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Itu lagu kesukaan saya. Asal saya lagi sedih, nangis. Lagu itu muncul pelangi kasih. Memang Tuhan gak selamanya hujan. Gak selamanya panas, gak selamanya salju, gak selamanya musim bunga. Ya, ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim hujan. Tapi semua harus dinikmati. Jadi selalu kalau ada pencobaan yang bikin saya sedih, nangis, selalu saya berkata begini, entar lagi musim berganti. Yang panas menjadi sejuk, ya itu cara kita menghibur diri. Itu cara kita berharap kepada Tuhan.
Pasti ada pertolongan Tuhan. Kenapa kadang-kadang pertolongan Tuhan lama? Ya karena memang dia harus mengajar kita. Dia harus melatih kita. Seperti yang berkali-kali saya katakan. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir ke Israel. Kenapa enggak lewat jalur Gaza? Palestina. Palestina jago perang, Goliat berasal dari sana. Bangsa Israel kalau dibawa oleh Musa, Tuhan izinkan keluar dari situ. Mereka akan mati dibabat dengan keahlian perang orang Palestina. Karena 420 tahun di Mesir dijajah sebagai budak. Otomatis mentalnya mental budak, bukan mental tentara. Di sini kita ada tentara AU. Beda. Kita berdiri kelamaan, cari tempat duduk mau duduk. Tentara berjam-jam dijemur dalam panas. Dari putih sampai hitam. Tapi tetap ganteng. Dari putih sampai hitam tetap ganteng gitu ya. Nah, dan kuat gitu. Saya pernah ngobrol sama Sami. Jadi di hutan mesti makan segala macam. Iya, apa gak takut? Jadi berani kata dia gitu ya. Nah itu dilatih dari keadaan yang tidak enak. Tetapi tidak ada jalan lain kita harus alami. Itu menjadi kita pemberani. Bangsa Israel tidak dikasih Tuhan lewat jalur Gaza, malah lewat padang gurun sampai 40 tahun. Dilatih berperang. Menang melawan suku ini, suku Kanaan, suku Feris, suku mana lagi itu. Yang dimana penyembah berhala. Jadi mari kita bersabar ya. Bersabar, Tuhan emang kayaknya udah gak kuat nih Tuhan. Tapi saya tahu saya tidak akan tergeletak kalau tangan Tuhan menopang. Tuhan sedang melatih kita. Saya ini dilatih berkali-kali. Makanya lagu itu bikin saya nangis terus. Berkali-kali. Ternyata Yani suka lagu itu ya Yan ya. Berkali-kali. Kita kalau dagang juga aduh gak ada yang beli. Berkali-kali dia tawarin orang. Ya, dan Tuhan menolong. Dibeli juga akhirnya. Habis juga gitu ya. Berkali-kali itu banyak hal. Ya. Berkali-kali Tuhan menolong. Dagangan yang gak habis jadi habis. Berkali-kali Tuhan yang menolong. Kita hampir jatuh terpuruk. Akhirnya bangun lagi. Berkali-kali. Kesaksian Yanti tadi ya, wow, nggak gampang itu kayak dilepas di serigala ya, di antara serigala ya semua orang pada nggak suka dengan pembenahan. Memang kagak enak sih kalau kita lagi ada pendisiplinan dan kita kena di situ, orang pasti marah. Luar biasa mentalnya Yanti yang lembut kalem begitu sampai bisa tahan ya, dilemparin kertas segala macam orang, tapi Tuhan buat indah pada waktunya ya, bisa minta maaf, luar biasa. Itu mujizat loh. Bukan kebetulan tapi itu mujizat yang luar biasa yang Allah kerjakan. Saya percaya tahun 2005 kita juga akan mengalami banyak mujizat-mujizat. Amin. Saya kalau asal habis bikin renungan selalu di ujungnya saya katakan mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Asal kita percaya, asal kita setia, itu yang Tuhan mau. Kenapa bisa ada kata berkali-kali Tuhan menolong? Saya paling senang gini. Dalam rasa sakit engkau ada. Benar gak? Gak pernah ngalamin rasa sakit. Cuma Tante Nila yang sakit. Sakit hati, sakit tubuh, sakit batuk. Tapi Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Ya, dia selalu ada. Wawan ngelewati tahun 2004 bukan senang ya Wan ya. Ada rasa sakit dan mungkin dia bilang dalam lembah kelam. Yesus ada, suaranya keren banget. Judika hampir kalah. Dilatih terus sama Pak Samuel ya. Judika kalah, apalagi sama Kiki nanti dibikin lagu ya. Kia bikinin lagu khusus Ki. Sekina itu suaranya bagus-bagus keren. Tante Nila senang banget ada di Sekina ya. Nah jadi kita perhatikan di sini ya. Bahwa iblis, kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dia juga pakai firman Tuhan. Maka dia bermain di dalam jiwa kita itu dia bermain di dalam pikiran kita. Yang egois bertambah egois, yang sombong bertambah sombong, yang serakah bertambah serakah, yang tidak pernah mau mengalah menjadi makin keras. Iblis masuk di situ kalau kita nggak mau ngalah, kalau kita nggak mau menjadi menuruti kehendak Tuhan, iblis masuk dan kita akan pelan-pelan dicuri, dibunuh,
dibinasakan. Ini bukan main-main loh. Iblis itu pekerjaannya seperti itu. Dia gak suka karena Yesus bangkit dan menang. Itu dia menghancurkan kita keluarga Kristen. Yuk kita lihat satu ayat lagi. Mazmur 91 ayat 11-12. Habis ini tampilin, ya kita baca dulu bersama-sama ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini perkataan pemazmur. Iblis ketika dia mencoba Yesus, dia juga pakai. Kalau engkau Allah, terjun dari puncak gunung yang tinggi begitu. Kita kalau ke Israel di bawah itu, dekat tembok ratapan ada satu gunung yang tinggi banget. Diperkirakan iblis waktu mencoba Yesus di atas gunung itu. Tinggi banget ke bawah. Iblis pakai ini. Ayo gak usah takut, terjun aja. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi iblis tuh pakai firman. Di Taman Eden, Adam dan Hawa ketika digoda juga di mana? Di jiwanya, di pikirannya. Gak apa-apa, gak bakal mati. Digoda dulu tubuhnya, jasmaninya. Ibu itu enak kayaknya. Gak bakal mati. Padahal kata firman Tuhan, kalau engkau makan, engkau akan mati. Iblis bilang, enggak bakal mati. Mau berbuat dosa, gak apa-apa, sekali aja. Terus bertobat gitu. Itu nanti gak bakal sekali, ada berkali-kali. Maka kita harus menjaga diri kita dengan berdoa. Baca Alkitab tiap hari. Enggak keburu baca Alkitab, baca renungan pagi yang saya kirim. Itu udah paling simple banget. Setelah senang baca renungan, aku mau baca baca sendiri. Malam kah, pagi kah? Atau waktu jam kantor, jam 12. Tapi kalau kamu buka Alkitab di kantor, wih pendeta lagi baca Alkitab. Biasa teman-teman bilang begitu ya, wih pendeta lagi baca Alkitab gitu kan. Sekarang sih bisa pakai HP gitu ya. Tapi memang kita harus melaksanakan ini. Tema kita. Baca Alkitab. Berdoa. Ikut doa puasa. Makanya doa puasa Sekinah itu saya ajarnya paling gampang banget. 15 jam. 18 jam. Kalau kuat 24 jam. Setidaknya kamu belajarlah. Belajar 12 jam. Dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi misalnya, itu udah 13. Sampai jam 10 pagi habis ibadah itu udah 18 jam. Kan lumayan kamu belajar untuk puasa. Enggak rugi kok, malah untung. Kita akan dikuatkan, terus akhirnya ketika kita udah biasa melakukannya, kita akan sukacita melakukannya, senang melakukannya. Ya kalau 24 jam, kalau kita gak kuat ya gak apa-apa, gak berdosa. Yang penting hatimu mau melakukannya. Ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, 25 menit. Tuhan tolong kita di tahun yang baru ini.